Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya. Kali ini kita akan belajar tentang tema 1, subtema 1. Yang akan kita pelajari adalah bahasa Indonesia tentang ide pokok paragraf. Ada IPA tentang perkembangbiakan vegetatif dan generatif pada tumbuhan. Selanjutnya IPS tentang ASEAN. Yang pertama kita masuk pada materi bahasa Indonesia. Menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan yang didengar dan dibaca. Pertama, kalimat utama dan kalimat penjelas. Ciri-ciri kalimat utama yaitu kalimat paling umum. Selanjutnya dijelaskan oleh kalimat yang lain. Ketiga, kata kuncinya selalu diulang-ulang secara langsung atau dengan kata ganti. Jadi, kalimat penjelas adalah kalimat yang menjelaskan kalimat utama. Berikutnya tentang ide pokok. Ide pokok adalah kalimat inti atau pokok paragraf. Ide pokok disebut juga gagasan pokok atau kalimat utama. Ide pokok didukung oleh ide-ide penjelas dalam paragraf. Langkah-langkah menentukan ide pokok. 1. Bacalah setiap paragraf dalam bacaan dengan cermat. 2. Cermati kalimat pertama hingga terakhir. Ketiga, ide pokok sebagai inti paragraf terletak dalam kalimat utama. 4. Kalimat utama dapat terletak di awal, di akhir, awal dan akhir, atau seluruh paragraf. 5. Jika berupa kalimat majemuk, berada dalam induk kalimat. Selanjutnya tentang kesimpulan. Kesimpulan wacana merupakan pendapat akhir dari suatu permasalahan dalam wacana dan merupakan inti masalah yang dibicarakan. Selanjutnya, peta pikiran yang biasa disebut dengan mind map. Langkah-langkah membuat peta pikiran yaitu: 1. Siapkan kertas dan buatlah lingkaran di tengahnya. 2. Letakkan gagasan utama di tengah lingkaran itu. 3. Tambahkan cabang untuk membuat poin-poin kunci. Gunakan alat tulis berwarna-warni. 3. Tulis kata kunci pada tiap cabang. Selanjutnya, lalu kembangkan dengan menambah ranting yang berisi gagasan penting. Terakhir, tambahkan simbol, gambar, pola, huruf kapital, huruf tebal, garis miring, garis bawah. Berikutnya kita masuk pada materi IPA. Pada materi ini kita akan belajar tentang membandingkan cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Perkembangbiakan pada hewan terbagi menjadi dua macam, yaitu generatif dan vegetatif. Perkembangbiakan secara generatif adalah cara berkembang biak melalui perkawinan. Ada 3 jenis perkembangbiakan yang masuk dalam kategori generatif. Pertama, melahirkan atau vivipar. Contohnya harimau, kucing, sapi, dan lain-lain. Kedua, bertelur atau ovipar. Contohnya burung, serangga, ikan, buaya, dan lain-lain. Terakhir, bertelur dan juga melahirkan atau yang biasa disebut dengan ovovivipar. Contoh hewan ini adalah kadal, ular boa, ikan hiu, dan lain-lain. Selanjutnya, perkembangbiakan dengan cara vegetatif.
Perkembangbiakan dengan cara vegetatif yaitu berkembang biak tanpa adanya proses perkawinan. Berikut adalah jenis perkembangbiakan yang masuk ke dalam jenis vegetatif. Pertama, membelah diri. Kedua, tunas. Ketiga, fragmentasi. Selanjutnya kita akan membahas tentang perkembangbiakan pada tumbuhan. Sama halnya dengan perkembangbiakan pada hewan, perkembangbiakan pada tumbuhan juga terbagi menjadi dua, yaitu perkembangbiakan generatif dan vegetatif. Perkembangbiakan generatif merupakan perkembangbiakan yang didahului dengan pembuahan. Pada tumbuhan berbunga, pembuahan yang terjadi didahului dengan penyerbukan. Sedangkan penyerbukan sendiri itu adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Penyerbukan terbagi menjadi 4 macam. Pertama, penyerbukan sendiri, yaitu penyerbukan pada suatu bunga yang serbuk sarinya berasal dari bunga itu sendiri. Kedua, penyerbukan tetangga. Penyerbukan tetangga adalah penyerbukan pada suatu bunga yang serbuk sarinya berasal dari bunga lain pada tumbuhan tersebut. Ketiga, penyerbukan silang, yaitu penyerbukan pada suatu bunga yang serbuk sarinya berasal dari bunga lain pada tumbuhan lainnya yang masih sejenis. Terakhir, penyerbukan bastar, yaitu penyerbukan pada suatu bunga yang serbuk sarinya berasal dari bunga lain pada tumbuhan lainnya yang berbeda jenis. Selanjutnya tentang perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Perkembangbiakan secara vegetatif adalah perkembangbiakan yang terjadi tanpa melalui proses penyerbukan atau pembuahan. Perkembangbiakan vegetatif dikelompokkan menjadi dua, yaitu perkembangbiakan vegetatif alami dan perkembangbiakan vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif alami adalah perkembangbiakan tanpa bantuan manusia. Contohnya spora, umbi batang, umbi lapis, tunas, tunas adventif atau stik daun, akar tinggal atau rizoma, terakhir geragi atau stolon. Perkembangbiakan vegetatif buatan adalah perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia. Contohnya mencangkok, menempel atau okulasi, menyambung, stek, merunduk. Berikutnya kita akan membahas tentang bunga. Berdasarkan kelengkapan bagian-bagiannya, bunga terbagi menjadi dua, yaitu bunga lengkap dan bunga tidak lengkap. Bunga lengkap adalah bunga yang memiliki seluruh bagian-bagian bunga, terdiri dari tangkai bunga, dasar bunga, kelopak bunga, mahkota bunga, benang sari, dan putik. Bunga tidak lengkap adalah jika tidak memiliki salah satu atau beberapa bagian bunga, baik perhiasan maupun alat kelamin bunga. Contohnya bunga jagung dan bunga kelapa. Berdasarkan kelengkapan alat kelaminnya, bunga dibedakan menjadi dua, yaitu bunga sempurna dan bunga tidak sempurna. Bunga sempurna adalah
Jika mempunyai dua macam alat kelamin, yaitu benang sari dan putik. Bunga tidak sempurna adalah bunga yang hanya memiliki satu macam alat kelamin, yaitu benang sari saja atau hanya putik saja. Selanjutnya kita akan masuk materi IPS. Pada materi IPS kita akan membahas tentang sejarah ASEAN. ASEAN merupakan sebuah organisasi di negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Didirikan di Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967 yang ditandai dengan adanya Deklarasi Bangkok. Awal mula ASEAN didirikan oleh 5 negara, yaitu Indonesia dipimpin oleh Adam Malik, Singapura oleh S. Rajaratnam, Filipina dipimpin oleh Narcisco Ramos, Thailand dipimpin oleh Tanat Koman. Selanjutnya Malaysia dipimpin oleh Tun Abdul Razak. Tujuan didirikan organisasi ini adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan pengembangan kebudayaan negara-negara anggotanya, memajukan perdamaian dan stabilitas di tingkat regionalnya, serta meningkatkan kesempatan untuk membahas perbedaan di antara anggota dengan damai. Arti lambang ASEAN yaitu biru melambangkan perdamaian dan stabilitas, merah melambangkan semangat dan kedinamisan, putih melambangkan kesucian, kuning melambangkan kemakmuran, ikatan rumpun padi melambangkan harapan pada tokoh pendiri ASEAN agar terikat dalam persahabatan dan kesetiakawanan sosial. Lingkaran melambangkan kesatuan. Mula ASEAN terdiri dari 5 negara dan sekarang jumlah ASEAN bertambah menjadi 10 negara, di antaranya Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, Singapura, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Geografis alam Asia Tenggara. Unsur geografis adalah keadaan alam di muka bumi yang membentuk lingkungan hidup manusia. Yang termasuk unsur geografis adalah bentang alam, letak, luas, batas, iklim, dan sebagainya. Bentang alam Asia Tenggara terbagi menjadi 2 bagian utama, yaitu daratan berbentuk semenanjung dan daratan berbentuk gugusan kepulauan. Letak suatu wilayah dapat ditinjau secara astronomis dan geografis. Letak astronomis adalah letak yang didasarkan pada garis lintang dan garis bujur. Letak astronomis Asia Tenggara adalah 20 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 92 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Letak geografis adalah letak yang didasarkan posisi suatu wilayah terhadap wilayah lainnya. Letak geografis Asia Tenggara berada di antara 3 perairan yang diantaranya Samudra Hindia dan Teluk Benggala di bagian barat, Laut Cina Selatan di utara,
dan Samudra Pasifik di timur dan selatan. Oke, demikian pembelajaran kali ini. Semoga apa yang sudah kalian dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.